Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaihi shawmu syahrin, afa aqdihi anha? Faqala, na'am, falainullah walau kana ummuka daynun, afa aqdihi anha? Faqala, na'am. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, sementara dia punya hutang puasa Ramadan. Apakah saya boleh menunaikannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya ibumu punya hutang, lalu kamu menunaikannya, apakah hutangnya itu tertunaikan? Maka laki-laki itu mengatakan iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hutang kepada Allah itu lebih pantas untuk dilunasi. Kemudian Ibu Abbas juga mengatakan dalam riwayat lain, telah datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaihi shawmu nadrin. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat dan dia punya hutang nazar. Afa asumu anha? Apakah saya boleh melunasi hutang nazarnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ara'aiti law kana ummuki daynun? Seandainya, bagaimana menurutmu seandainya ibumu meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang, lalu engkau menunaikan hutangnya, apakah hutangnya tertunaikan? Maka wanita itu mengatakan iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fasumi anha, puasakanlah untuk ibumu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hak Allah Subhanahu wa taala itu harus lebih diutamakan daripada hak manusia. Saya ambil contoh salat. Salat itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu ada hak manusia yang harus kita tunaikan. Misalnya salatnya, salat subuh. Ketika azan subuh, ibu kita mengatakan, nak, hendaklah kamu berangkat ke pasar, beli ini, beli ini, beli ini. Sementara di masjid itu sudah dikumandangkan azan subuh. Kalau dia berangkat ke masjid, maka dia tidak bisa sholat subuh dengan berjamaah.
Siapa yang pertama untuk didahulukan, hak ibu atau hak Allah? Maka yang diutamakan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukumnya patuh kepada ibu, tetapi wajib juga patuh kepada Allah. Nah, dalam keadaan seperti ini, karena waktunya tidak bisa ditunda, maka dahulukan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan berkenaan dengan sholat Jumat. Ya. Kita sedang melayani tamu kita. Tiba-tiba adzan Jumat. Melayani tamu, ikramut tuyub itu wajib. Tetapi ada hak Allah Subhanahu wa taala juga yang harus kita tunaikan. Ya. Maka Allah mengatakan, fa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Apabila telah dikumandangkan adzan Jumat, maka bersegeralah kepada zikrullah. Salat, mendengarkan khutbah, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ada hak tamu, ada hak Allah. Siapa yang harus didahulukan? Dahulukan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mendahulukan hak Allah. Kita punya hutang dengan manusia, dan hutang itu tidak bisa lunas kecuali dilunasi. Siapa yang melunasi hutang kita? Anak-anak kita, kerabat-kerabat kita. Puasa, kita meninggalkan hutang puasa. Hutang puasa kepada siapa? Kepada Allah. Maka siapa yang menunaikan hutang itu? Ada anak kita. Ya. Kalau perempuan ada anaknya, ada suaminya, ada kerabatnya. Laki-laki juga seperti itu. Ya. Kalau hutang kepada manusia saja itu kita diperintah untuk melunasinya, maka apalagi hutang kepada Allah. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah hadis berkenaan dengan puasa yang riwayatnya disepakati oleh Bukhari Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.